Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kurang semangat. Semangat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Tuh kan, iya. Apa kabarnya? Baik. Baik. Luar biasa ya. Sirut semangat sekali nampaknya. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita untuk pagi ini, ada baiknya kita serahkan semuanya sama Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita buka di dalam doa. Siapa yang mau pimpin doa? Ayo, Christine, ayo. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Oke, terima kasih ya Christine ya. Ya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, ada baiknya kamu isi daftar hadir dulu ya. Silakan bergabung ke Google Classroom, isi daftar hadirnya di sana ya. Biar lebih cek ya. Sudah dibuka Google Classroom-nya? Udah, Bu. Udah, Bu. Coba Ibu cek dulu. Siapa yang sudah isi? Sambil diperhatikan di situ juga sudah Ibu buat kemarin LKPD ya. Masih 13. 4 lagi siapa yang belum isi? Silakan diisi. Ayo Bintang, Disnia, Sandro, Waldemar belum ya? Biar nanti nggak keteteran daftar hadirnya ya. Sudah? Sudah? Oke. Sebelum kita ke materi langsung, ada baiknya dulu kita sedikit flashback ya, mengingat materi sebelumnya. Coba. Minggu lalu kita belajar apa? Masih ingat? Ingat lah ya. Belajar apa kita minggu lalu? Grafik GLBB, Bu. Iya, grafik GLBB. Ya bagus Natalin. Apa yang masih diingat? Ada yang masih diingat dari grafik GLBB? Apa yang masih diingat? Grafik percepatan terhadap waktu membentuk garis lurus horizontal yang sejajar dengan satu sumbu waktu. Aduh, Christine bagus sekali ya, masih ingat ya. Oke, yang lain. Apalagi yang masih diingat mengenai grafik GLBB kemarin? Grafik Ayo. GLBB dipercepat membentuk garis lurus miring ke atas, Bu. Oh, oke, bagus. Natalin. Satu lagi, grafik GLBB apa itu? Grafik GLBB diperlambat, grafik Iya, kecepatan diperlambat waktu ya. garis lurus miring ke bawah. Oke, bagus. Kemarin percobaannya juga kita sudah buat di pad ya. Nah, minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai gerak vertikal ke atas, ya. Gerak vertikal ke atas. Jadi lanjutan dari grafik GLBB, kita akan mempelajari gerak vertikal. Itu nanti ada 3, gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan jatuh bebas. Sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Kita lihat. Kita lihat video ya. Kita simak dulu video pembelajaran berikut ya. Sudah kelihatan? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah? Besar? Nampak kan tulisannya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, tunggu ya sebentar ya, agak-agak lama loadingnya. Baik, coba kamu simak video berikut ya. Disimak dengan bagus, nanti videonya ini agak lama, tapi Ibu cepatkan saja nanti. Dan kita nanti akan tanya jawab dari video ini. Udah bisa videonya? Sudah kelihatan?
Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Sebentar ya. Agak lama loadingnya. Mungkin tadi karena ini. Oke, silakan diperhatikan ya. Wow. Nah, Ibu cepatkan sedikit ya. Di sini lebih seru lagi. Oke. Enak ya musiknya ya? Ya kan? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, mari kita jawab pertanyaan berikut ya dari analisis video yang di atas tadi. Coba yang pertama, apa yang bisa kamu amati dari video tersebut? Gerakan air yang beragam, Bu. Gerakan Siapa air nih? mancur yang Siapa? sangat indah. Siapa? Oh ya, ayo Ruth. Gerakan air Ruth. mancur yang sangat indah. Aduh, gerakan air mancur yang sangat indah ya. Ayo Ruth, Huta Barat. Kecepatan, ketinggian air, dan waktu yang dibutuhkannya. Iya betul ya, di sana ada kecepatan, ada ketinggian air, ada waktu yang dibutuhkan. Apalagi, Sensa, raise hand. Sama, Bu. Ada kecepatannya, Bu. Ada tinggi air. Dan ada waktu yang dibutuhkannya, Bu. Oke, betul sekali ya. Nah, nanti kita lihat ya, berarti itu yang mau kita pelajari di materi ini ya. Kita lanjutkan ya. Oke, Bu. Oke, silakan kamu buka dulu Google Classroom yang tadi. Di sana sudah ada LKPD ya, sudah ada juga bahan ajar. Bahan ajar kemarin sudah Ibu bagikan, sudah Ibu suruh untuk dibaca ya. Mari coba kita buka LKPD-nya. Kita sekarang ke simulasi PET ya. Simulasi PET mengenai projectile motion. Silakan dibuka. Udah, Bu. Sudah. Nampak? Nampak layar Ibu? Enggak, Bu. Nampak ya? Oke, ini intronya ya. Ini intro, ada vektor, ada drag, ada lab. Nanti kamu buka ini petcolorado.edu ya mengenai projectile motion. Baru kamu buka yang lab-nya ya. Nah, tampilannya nanti seperti ini. Kita mau melihat gerak vertikal tadi ya, gerak vertikal. Nah, di percobaan ini kita nanti akan melihat gerak vertikal ke atas ya. Coba dibuka LKPD-nya. Ibu aja yang cobakan ya, tapi kalau ada yang punya laptop, siapa yang punya laptop boleh dicobakan sendiri, nanti ambil datanya. Tapi yang lain boleh Ibu cobakan aja ya. Bisa? Ya, Bu. Oke. Nah, yang pertama kita atur di sini ya, sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD-mu itu, kita atur dulu benda yang mau kita buat. Di situ bendanya apa? Yang pertama, apa dibuat bendanya? Baseball ya? Football. Baseball ya.
Ya, Bu. Baseball. Terus kecepatannya berapa di situ? Yang pertama, kecepatannya ini bisa kita atur ya. 5 ya? 6. 5? 5 meter per sekon, Bu. Nah, Iya, 5 meter per sekon. Ini kita buat ya. Nah, ini nanti yang kuning ini untuk menghapus, yang merah ini nanti ini untuk menghidupkannya ya. Terus di sini ada dia normal atau slow, kamu boleh atur ya. Oke, kita mulai ya. Nanti untuk mengukurnya ini kita pakai. Ini kita ambil ya. Di sini ada time, range, height, itu namanya waktu, jaraknya dengan tingginya ya. Oke, Ibu hidupkan. Ini bisa dibesarkan biar kelihatan. Nah, bisa dibesarkan seperti ini, Ibu hidupkan. Kita mulai ya. Kamu udah siap-siap dengan LKPD-mu. Kalau memang belum di-print, boleh ditulis dulu di buku catatan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke? Ya, oke. Kita mulai. Nah, ini kelihatan kan? Kelihatan nggak? Coba Ibu ulangi sekali ya. Kelihatan? Ini? Nah, ini yang kita ambil ya. Ya, kelihatan. Ini kita ambil, kita letakkan di sini, pas di atasnya, di ketinggian maksimum itu. Nah, itu datanya silakan dituliskan. Ibu nggak usah pandu, yang mau kau tulis, sudah ada dampak di LKPD-nya, tuliskanlah data-datanya ya. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Udah, Oke. Bu. Terus variasi kecepatannya berapa lagi di situ? 10 meter per sekon, Bu. 10 meter per sekon. Ini biar saja di sini ya, sebenarnya boleh dihapus. Kita hidupkan ya. Oke, makin tinggi dia, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya, oke, kita ukur. Silakan tuliskan data-datanya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Berapa lagi kecepatannya? 15, Bu. 15 per Oke, sekon, Bu. 15. Kita hidupkan ya. Oke, kita hidupkan. Ini tadi jadi nggak nampak kan? Ini boleh kita kecilkan ya. Oke, ini kita ambil. Ya, silakan dituliskan. Sudah? Udah, Bu. Oke, berapa lagi? 20. 20 meter per sekon. 10. Oke, 20. Ini kita hidupkan. Ya, ini kita ukur ya. Asik ya, bisa melihat langsung angkanya ya. Ya, silakan dituliskan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, itu untuk benda yang pertama ya. Ini kita hapus. Terus kita lanjutkan untuk benda yang kedua. Apa benda yang kedua? Pumpkin ya. Bu. Ya, pumpkin. Apa sih pumpkin itu? Labu ya? Labu. Iya, labu. Ya, kita lihat dulu ya, labu ya. Labunya berapa di situ? Berapa kilo? 5 kilogram ya? Iya, Bu. Iya, oke. Perhatikan, kita buat dari kecepatannya 5 meter per sekon juga kan? Iya, Bu. Iya, Ya, kita hidupkan. Nah, labunya sudah jatuh, sudah apa dia? Apa namanya itu? Pecah, ya. Iya. Namanya dilempar ke atas ya. Oke, silakan dituliskan. Tuliskan ya. Data-datanya ya. Sudah? Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke 10 meter per sekon, Bu. iya, 10 meter per sekon. Nah, coba diamati sambil dilihat ya. Nanti boleh untuk benda-benda yang ada di rumah, tapi jangan yang berat-berat ya, nanti kena pula apa. Boleh dipraktekkan ya. Silakan dituliskan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, berapa lagi kecepatannya? 15 meter. 15. Oke, 15. Kita hidupkan ya. Oke, ini kita ukur. Oke, silakan dituliskan.
Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, yang terakhir berapa? 20 meter. 20 meter. 20 meter per Oke, sekon, Bu. 20 meter per sekon ya. Kita hidupkan. Semakin tinggi dia ya. Ini kita kecilkan biar kelihatan. Ya, itu datanya, silakan dituliskan. Sudah cukup? Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Nanti di rumah boleh kamu cobakan untuk berbagai jenis benda yang ada di sini. Ada cannonball, pensil, ya, golf ball, football, human, piano, car, terserah ya. Terus boleh kamu variasikan nanti kecepatannya. Kebetulan yang kita buat kan 5, 10, 15, 20. Bolehnya Bu, saya buat 1, 2, 3, boleh. Nanti silakan saja dicobakan di rumah ya. Sampai di sini kecepatannya itu awalnya itu ada 30 meter per sekon ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Silakan dulu dikerjakan pertanyaan-pertanyaan yang di bawahnya. Baru nanti Ibu tunjuk beberapa orang untuk presentasi ya. Sesudah itu baru kita nanti lihat materinya ya. Yuk, Ibu kasih waktu berapa menit? Bisa 5 menit? Sedikitnya pertanyaannya, bisa kan? Mudah-mudahan bisa, Bu. Ya, oke. Silakan dikerjakan. Yang punya laptop boleh langsung diapakan ke ininya ya. Di laptopnya saja dikerjakan. Biar bisa nanti. Tapi yang nggak punya boleh di buku catatannya saja dikerjakan. Gimana? Udah ada yang siap? Ada yang sudah siap? Belum, Bu. Belum. Justinus buka ini, tapi nggak kedengaran suaranya ya. Buka mic. Oke, Ibu rasa sudah bisa ya? Kan pertanyaannya sedikit ya. Sudah bisa? Irfan udah siap? Belum, Bu. Belum. Siapa yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Belum? Sibuk sekali nampaknya semuanya ya. Ada yang sudah siap? Ya, Sensa? Belum, Bu. Susah ya? El Cindy udah siap? Belum, Bu. Oke, 1 menit lagi ya. Biar yang lain yang belum siap boleh nanti didengarkan dulu temannya ya. Tapi cobalah dijawab supaya bisa sama-sama mengerti apa sih yang diinginkan dari percobaan tadi di projectile motion itu ya. Sebenarnya projectile motion itu bisa juga nanti kita gunakan untuk gerak parabola ya. Tetapi di situ nanti boleh divariasikan sudut elevasinya. Kebetulan yang kita pakai tadi langsung dia yang 90 derajat ya, karena kita mau melihat gerak vertikal ke atas ya. Nanti boleh dicobakan di rumah, kan sudah Ibu kasih linknya ya di grup ya. Oke, bisa?
Coba siapa yang bisa presentasikan hasil jawabannya? Saya yang Bu. bisa? Oh, ayo, Elsindy. Silakan. Boleh bagi layar kan? Boleh, Bu. Boleh. Oke, silakan. Kami menyimak ya. Yang lain coba disimak ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Sambil satu orang lagi nanti siap-siap ya. 1-2 orang aja kita pakai karena kebetulan kan Ibu yang melakukan percobaannya. Jadi kamu hanya menginterpretasi datanya ya. Oke. Ya. Ayo Elsindy, Ibu kasih kesempatan dan waktu. Selamat pagi, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya. Hasil pengamatan saya sudah saya terapkan di tabel yang sudah saya buat. Ya, oke. Nggak usah lagi dibaca datanya ya. Karena sama. Sama semua kan tadi melihatnya kan? Iya, Bu. Iya. Oke, langsung aja ke analisis datanya Elsindy. 1. Bagaimana nilai kecepatan benda seiring dengan ketinggian benda? Nilai kecepatan benda seiring dengan ketinggian benda semakin besar. 2. Bagaimana kecepatan benda saat mencapai tinggi maksimum? Kecepatan benda saat mencapai tinggi maksimumnya adalah pada saat kecepatan awal 5 meter per sekon, ketinggian 1,27 meter, dan pada saat kecepatannya awalnya 20 meter per sekon, ketinggian 20,5 meter. Dari data tersebut diperoleh jika kecepatan semakin besar, maka ketinggian benda juga semakin tinggi. 3. Oke. Saat mencapai ketinggian maksimum, benda akan jatuh. Saat benda tersebut jatuh, konsep gerak apa yang terjadi? Saat benda mencapai ketinggian maksimumnya, maka benda akan jatuh. Sedangkan saat benda jatuh, benda mengalami gerak jatuh bebas. Iya. Bagus sekali jawabannya. Lanjut. 4. Dengan menggunakan persamaan gerak vertikal ke atas dengan waktu maksimum dan ketinggian maksimum yang diperoleh dari hasil pengamatan di simulasi PET. Selidiki apa kecepatan awal kita setting saat dengan hasil dari perhitungan dengan rumus. Ini adalah hasil hitungan yang saya sudah hitung dengan teliti. Berapa hasilnya itu P0-nya 4,98 ya? 4,98919, Bu. Oh, jadi kalau dibulatkan bisa jadi 5 ya? Iya, Bu. Lanjut, kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi hari ini, 1. Semakin besar kecepatan awal, maka semakin tinggi pula benda tersebut bergerak. 2. Air mancur terkadang tinggi dan terkadang rendah karena dipengaruhi oleh kecepatan awalnya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Elsindy. Ya, oke, 1 orang lagi ada yang bisa? Langsung saja ke apanya ya, analisis datanya juga. Siapa yang bisa 1 orang lagi? Saya. Oke, ayo Waldemar. Biar ada laki-laki ya. Irfan nyimak dulu ya. Kan minggu lalu sudah Irfan ya. Ya Irfan ya. Ya, Bu. Ya. Gantian ya. Biar semuanya kebagian. Ayo bisa dibacakan atau di share screen Waldemar? Oh iya, sudah gabung. Yuk. Ya, silakan. Ini hasil pengamatannya, Bu. Tingkat tadi. Ya. Sama ya datanya ya, nggak ada yang beda kan dengan Elsindy ya? Ya, Bu. Ya, karena Ibu yang cobakan ya. Mungkin nanti kalau kamu yang cobakan kemungkinan kalau kecepatannya beda, bisa aja datanya beda ya. Oke, langsung saja ke analisis datanya. Satu, bagaimana nilai kecepatan benda seiring dengan ketinggian benda? Nilai kecepatan benda seiring dengan ketinggian benda semakin besar. 2. Bagaimana kecepatan benda saat mencapai tinggi maksimum? Kecepatan benda saat mencapai tinggi maksimum adalah pada
saat kecepatan awal 5 meter per sekon, ketinggian 1,2 meter, dan pada saat kecepatan awal 20 meter per sekon, ketinggian 20,005 meter. Dari data tersebut diperoleh jika kecepatan semakin besar, maka ketinggian benda juga semakin tinggi. Agak putus-putus suara Waldemar ya. Ulangi, Bu. Iya, lanjut aja. Nomor 3. 3. Saat mencapai ketinggian maksimum, benda akan jatuh. Saat benda tersebut jatuh, konsep gerak apa yang terjadi? Saat benda mencapai ketinggian maksimum, maka benda akan jatuh. Saat benda jatuh, benda mengalami gerak jatuh bebas. Oke, lanjut. 4. Dengan mengulang persamaan gerak ke atas dengan waktu maksimum dan ketinggian maksimum yang diperoleh dari hasil pengamatan di simulasi Head. Sedikit apakah kecepatan awal kita setting sama dengan hasil dari perhitungan dengan rumus? Ini, Bu. Ya. Sama ya, karena datanya juga sama, hasilnya sama ya. Ya. Oke, terus? Kesimpulan yang dapat saya ambil itu 1. Semakin besar kecepatan, maka semakin tinggi benda tersebut bergerak. 2. Air mancur kadang tinggi dan kadang rendah dipengaruhi oleh kecepatan awalnya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Waldemar. Kita kasih aplaus untuk Waldemar. Agak padat suara Waldemar ya, mungkin apa ya, jaringan ya. Ya? Ya, nggak apa-apa. Yang lain nanti diselesaikan LKPD-nya, terus nanti diupload ke Google Classroom ya. Jangan lupa ya. Ya, Bu. Nah, yang presentasi ini pun tetap juga diupload ya. Boleh, kalau tidak ada memprint di rumah, boleh langsung aja dituliskan di buku tugasnya. Itu aja diupload ya. Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan. Aku share screen lagi ya. Ya, Nah, Bu. kita tadi sudah menyelesaikan LKPD. Nah, lantas apa sih sebenarnya konsepnya? Tadi kok di sana sudah ada H ya, ada ketinggian maksimum ya. Coba kita lihat. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Oke. Jadi konsepnya yang mau kita lihat yang pertama di gerak vertikal itu pertama itu adalah gerak jatuh bebas ya. Nah, dari percobaan yang tadi kan sesudah bendanya seperti pumpkin itu tadi sampai ke atas, dia kan jatuh ya, sampai pecah ya, sampai jatuh, dia itu mengalami gerak jatuh bebas ya. Jadi jika gesekan udara diabaikan di sini, maka karakteristiknya ini adalah GLBB dipercepat, terus arah percepatan benda itu bernilai positif, artinya ke bawah ini. Coba perhatikan gambar kelapa ini. Jadi arah percepatan benda bernilai positif atau positif G, dan arah geraknya searah dengan percepatan gravitasi bumi. Dan satu catatan yang penting untukmu, gerak jatuh bebas itu adalah tanpa kecepatan awal, ya, tanpa kecepatan awal. Nah, ini persamaannya untuk besaran fisis gerak jatuh bebas jika gesekan udara itu diabaikan, ya. Ini untuk kecepatan benda menyentuh tanah, waktu yang diperlukan benda untuk menyentuh tanah, ya. T sama dengan akar dari 2H per G, terus ketinggian benda pada saat waktu tertentu. Jadi H sama dengan setengah GT kuadrat, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, sambil dilihat ya materi ajar yang sudah Ibu berikan, di situ juga ini sudah ada, ya. Terus gerak yang kedua tadi, yang pertama itu adalah gerak jatuh bebas, terus gerak vertikal ke bawah, ya. Ketika ini gambar apa ini? Seseorang yang sedang bermain Bola, Bu. Bola. nah, basket ya, bola basket ya. Jadi ini termasuk dari contoh gerak vertikal ke bawah. Nah, jika gesekan udara diabaikan, maka karakteristiknya itu ya adalah GLBB dipercepat. Tadi gerak jatuh bebas itu GLBB dipercepat juga ya. Nah, gerak vertikal ke bawah itu juga GLBB dipercepat. Arah percepatan bendanya juga bernilai positif atau positif G. Terus arah geraknya searah percepatan gravitasi bumi. Memiliki
kecepatan awal. Awal. Iya, tadi gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Kalau gerak vertikal ke bawah, dia memiliki kecepatan awal. Ya. Nah, bagaimana dengan persamaannya? Ini persamaannya ya. Nah, untuk gerak vertikal ke bawah, jika gesekan udara itu diabaikan, ini untuk mencari kecepatan benda pada saat menyentuh tanah. Nah, untuk ini, waktu yang diperlukan ketika benda menyentuh tanah, ini, dan ketinggian benda pada waktu tertentu. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Ya. Kalau di gerak jatuh bebas tadi, dia H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, kalau di vertikal ke bawah, karena dia tadi dengan kecepatan awal, ini V0, jadi dia V0T tambah setengah GT kuadrat. Ya. Oke, yang ketiga. Nah, ini yang kita cobakan tadi. Ya. Gerak vertikal ke atas, yang kita cobakan tadi untuk benda, baseball, dan pumpkin. Ya. Jadi jika gesekan udara diabaikan, maka karakteristiknya yang pertama itu adalah GLBB diperlambat. Nah, ini misalnya contohnya ini ada ya, ketika seseorang lagi mengundi koin ya. Biasa. Iya, Bu. Iya, betul. Kalau misalnya permainan sepak bola dulu kalau di sekolah ya, mau 17-an kan ada, undi koin dulu kan, siapa yang main duluan. Nah, berarti itu contoh dari vertikal ke atas, ya. Iya, jika gesekan udara diabaikan, maka karakteristiknya yang pertama itu GLBB Perlambat. Terus arah percepatannya itu bernilai negatif, ya. Jadi karena dia naik ke atas dulu, baru ke bawah, ya. Jadi dia bernilai negatif. Terus arah geraknya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, ya. Makanya dia negatif. Terus memiliki kecepatan awal. Dan kecepatan benda sama dengan 0 pada saat ketinggian mencapai maksimum ini. Ada ketinggian maksimum seperti yang kita buat tadi, itu kan mencari Hmax ya. Ya, Bu. Nah, percepatannya, apanya? Besarannya, besaran fisiknya, jika gesekan udara diabaikan, ini untuk kecepatan benda menyentuh tanah ya. Jadi PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Dan waktu yang diperlukan benda menyentuh tanah ini, percepatannya, waktunya, terus ketinggian benda pada waktu tertentu. Nah, inilah tadi yang kita gunakan pada saat mencari kecepatan awal. Itu kan yang dipresentasikan kawanmu tadi kan? Iya, Bu. Nah, ini ya. Jadi percepatan apanya itu, persamaannya itu dari sini. Jadi H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, tadi dari hasil dua temanmu yang presentasi itu, berapa jawabannya tadi, El Cindy? 4,989 ya? Ya, El Cindy ya? Iya, Bu. Iya. Sebenarnya kalau dia dibulatkan, dia sudah 5 ya, karena udah 4,989, jadi dia 5. Kecepatan awal yang kita masukkan tadi itu juga adalah 5 ya, 5 meter per sekon ya. Nanti untuk benda-benda lain yang di situ untuk kecepatan yang 10, 15, 20 itu tetap kamu buat ya. Buat di LKPD-nya semua lengkap perhitungannya. Apakah sama dengan yang kita cobakan ya? Bisa ya anak ibu semuanya? Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, untuk ini penjelasan-penjelasan ini kira-kira bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, oke. Kita lihat ke contoh soal. Coba diperhatikan contoh soal ini. Bisa dilihat? Ayo, Mitra. Coba hanya membaca soalnya aja, Mitra. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon dari tanah. Tentukan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. A. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncak. B. Tinggi benda ketika mencapai titik puncak. Oke. Nah, ini adalah gerak vertikal ke atas ya. Jadi yang kita pakai tadi yang ini ya, gerak vertikal ke atas. Nah, persamaannya yang kita pakai itu PT sama dengan V0 tambah GT. Nah, dapat di sini kan waktunya belum ada, dapat waktunya 2 sekon. Nah, kita masukkanlah ke sini V0 T sama dengan H sama dengan V0 T tambah setengah GT kuadrat ya. Jadi waktu yang
untuk mencapai titik puncak 2 sekon itu, ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda itu adalah 20 meter, ya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, Bisa, Bu. oke, bisa dipahami ya. Nah, lantas apa sih hubungannya, Bu, dengan tadi? Apa hubungannya dengan yang tadi di video yang di awal itu? Coba kita ulangi sebentar ya. Nanti kamu lihat hubungannya apa ya. Ibu ulangi sebentar videonya. Oke, cukup. Nah, tadi sudah kita lakukan simulasi PET, sudah kita lakukan, kamu amati juga PPT dari Ibu, sudah Ibu jelaskan mengenai gerak vertikalnya ke bawah, gerak jatuh bebas, gerak ke vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Nah, apa hubungannya dengan yang tadi di awal? Kenapa itu yang menjadi permasalahannya? Ayo, siapa yang bisa lihat hubungannya? Ayo, Christine. Apa hubungan materi dengan permasalahan dia mengenai video air mancur? Video air mancur tadi adalah contoh dari gerak vertikal ke atas dan pada saat air jatuh kembali sebagai gerak jatuh bebas. Tinggi maksimal yang dicapai tergantung kecepatan awalnya. Oke, bagus sekali ya. Ada jawaban lain? Sama? Sama, Bu. Sama ya. Oh, jadi berarti tadi video itu, gerakan air mancur itu adalah aplikasi dari contoh kehidupan sehari-hari untuk apa tadi, Christine? Untuk gerak vertikal ke atas, ya. Iya, jadi pada saat bendanya sudah mencapai ketinggian maksimum tadi, dia turun ke bawah, itu merupakan gerak jatuh bebas, ya. Ya, betul ya? Iya, Bu. Iya, jadi indah sekali sih sebenarnya ya. Ada nggak ya kita temukan seperti itu di tempat kita? Ada ya? Ada air mancur di Tarutung? Ada ya? Atau nggak pernah lihat? Ada sih sebenarnya, cuman nggak seindah itu. Dan mungkin pompanya di bawah itu nggak sekuat yang tadi ya. Jadi pompanya itu yang menentukan kecepatan awalnya kan? Ya kan? Ya, Bu. Pernah nggak kamu melihat contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari? Ada di depan itu, di depan mana? Siapa pernah ke depan Sopo Partukoan? Yang sebelah kanannya itu kan ada air mancur kecil di situ. Iya, ada, Bu. Yang kayak ada tangga kita lewat dari situ kan. Kadang dia mau tapi nggak sebagus yang tadi. Kalau yang tadi itu kan yang ada di luar negeri ya. Jadi kalau di depan Sopo Partukoan itu ada yang kecil, hanya sedikit saja dia naik, terus turun. Kalau pernah kamu perhatikan, kalau ada waktu nanti bolehlah dilihat ke sana ya, biar pernah lihat air mancur ya. Oke, anak-anak Ibu. Iya. Jadi, itu tadi hubungannya ya dengan permasalahan kita di awal ya. Nah, sebenarnya sudah benar ya yang dibacakan oleh yang dibilang oleh si Christine ya. Nah, coba kita lihat dulu. Jadi kesimpulannya ya, untuk contoh gerak vertikal ke atas dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika adanya air mancur pada taman-taman kota seperti tadi video itu, air mancur itu kan disemburkan oleh mesin pompa yang di dalam tanah. Jadi betul ya yang dibilang si Christine tadi. Pada ketinggian tertentu, air tersebut akan jatuh kembali sebagai gerak jatuh bebas ya. Betul sekali, sudah pintar, sudah bisa mengambil kesimpulan dari permasalahan awal yang telah kita bahas bersama tadi. Terus tinggi maksimal yang bisa dicapai adalah tergantung dari kecepatan awal ya. Benar sekali ya, benar sekali juga pendapat Christine. Jadi tinggi maksimalnya tadi kan ada tinggi ada rendah nih ya. Jadi itu bisa dicapai tergantung dari kecepatan awal. Nah, semakin besar kecepatan awal yang diberikan terhadap suatu objek, maka objek tersebut akan mencapai ketinggian yang semakin tinggi, ya.
Ya, Bu. Gitu ya, anak-anak Ibu ya? Iya. Oke. Untuk melihat pemahamanmu tentang materi ini, ya, kita adakan kuis ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Kalau di kuis semua langsung gini, ya kan? Oke. Coba kita lihat kuis. Kita pakai kuis sekarang ya. Ntar, Ibu kirim linknya ya ke grup WA ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelihatan layar Ibu kan? Kelihatan layar Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, Kelihatan, Bu. nggak usah malu-malu ya. Iya, nggak usah malu-malu nanti kalau nilainya apa ya. Dijawab sebisanya dari pemahaman konsep yang tadi ya. Ya, Bu. Iya, supaya bisa. Kalau misalnya nggak bagus nanti nilai kuisnya nggak usah takut. Ya, berarti perlu pemahaman yang lebih bagus lagi kan gitu ya. Ya, Bu. Masih loading ya, agak-agak lama jaringannya, sabar ya. Oke, Bu. Sambil disiapkan Kian. Bisa kan dibuka dari handphone ini ya? Bisa kayaknya ya. Yang nggak punya ini laptop. Aduh, lama sekali ya. Sabar ya, anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Saking banyaknya grup ini kan di apa kita kan di sekolah kita karena masih daring itu. Nah, udah Ibu kirim tuh. Silakan. Masih 0 ya. Ini partisipannya masih 0. Nampak layar Ibu kan? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Oke, ayo. Silakan join. Oke, 1 orang. Lanjut, yang lain. Semuanya ya, ikut ya. Jangan ada yang enggak. Kecuali ada masalah jaringan ya. Oke, 3. Terus. 4. Ya, 5, 6, 7. Oke, lanjut yang lain. Biar kita mulai ya. Oke, lagi. 4 lagi, 4 orang lagi. Ya, 13. Siapa 3 orang lagi yang belum? Biar kita mulai. Siapa 3 orang lagi? Yang leletnya jaringannya? Mungkin, Bu. Iya ya. Ayo, dicoba lagi, dicoba. Biar kelihatan. Nanti kalau nggak join, kamu nggak tahu apa isi evaluasinya ya. Nah, ini nanti lebih, ada musik-musiknya. Nggak seperti di Google Formulir ya. Oke, lanjut. Yang 3 orang nggak bisa join? Halo? Nggak bisa ya? Oke, kita lanjut aja ya. Ibu mulai ya, langsung kerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, semangat yang kerjakannya ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, siap-siap. Oke, ayo dijawab. Oke. Oke, ayo teruskan.
Ayo, semuanya dijawab soalnya. Ya. Yuk, bagus. Jawab. Ada lagi yang belum selesai. Semuanya dijawab ya. Ayo, ada yang belum siap, semuanya dijawab, gak usah takut salah. Ayo. Ayo, tiga orang lagi belum siap itu, dijawab aja semua. Oke, bagus. Ayo, satu lagi nih. Ayo, satu lagi. Jawab semuanya. Wis, ada yang benar nih ya. Mantap. Sudah ya? Semuanya ya? Oke, Ibu, hentikan ya. Aduh, enak ya? Sambil ngerjakan kuis, terus ada musik-musiknya, enak ya? Enak, Bu. Ya. Tetapi ini ya, tadi mungkin agak lupa ya ganti namanya. Itu si Tomato itu tadi siapa? Aku, Bu. Siapa itu? Aku, Bu. Oh, Ruth ya. Oke, selamat ya Ruth. Iya, Bu, makasih. Iya, oke, yang lain boleh ketawa-ketawa si Ruth Huta Barat. Apa yang salah semua ya Ruth ya? Gak apa-apa ya. Tidak apa-apa kalau misalnya juga kuisnya tadi masih kurang bagus menurutmu, gak apa-apa dibaca lagi nanti konsepnya, atau kurang mengerti lagi nanti boleh ditanya Ibu di WA grup ya. Oke anak-anak Ibu? Oke, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, pembelajaran hari ini kan tadi kita sudah sampai ke evaluasi ya. Nah, kira-kira menyenangkan nggak pembelajaran hari ini menurutmu? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apanya yang menyenangkan? Apa sih yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa? Iya, Bu, menyenangkan, Bu. Ayo, Sensa. Kami senang karena bisa mengerti konsep dari gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Dan juga bisa melihat dan memahami simulasi. Terima kasih, Bu. Iya, bagus ya. Apa serunya tadi Justinus ketika mengerjakan kuisis itu? Seru, Bu. Seru ya. Lebih seru ya dari mengerjakan Google Formulir ya. Google Formulir kan diam aja gitu ya. Ya? Iya, Bu. Iya. Nanti seterusnya boleh Ibu akan atur supaya kuis evaluasi kita nanti boleh dari kuisis ya, biar kamu juga mendengar musiknya lebih apa ya, lebih bersemangat ya. Oke anak-anak Ibu semuanya? Oke, Bu. Oke. Ya, kita lihat kesimpulan akhir tadi ya. Kesimpulan akhir untuk kita ulangi lagi untuk materi ini ya. Untuk konsep air mancur tadi, air mancur yang disemburkan oleh mesin pompa itu dari dalam tanah, pada ketinggian tertentu air tersebut akan jatuh kembali sebagai gerak jatuh
bebas, ya. Terus tinggi maksimal yang bisa dicapai adalah tergantung dari kecepatan awal, ya. Semakin besar kecepatan awal yang diberikan terhadap suatu objek, maka objek tersebut akan mencapai ketinggian yang semakin tinggi. Nah, itu terlihat tadi di percobaan itu ya, di percobaan pada projectile motion itu kan. Jadi kecepatan awalnya itu sangat berpengaruh terhadap besarnya ketinggian dari maksimum yang dicapai oleh benda. Karena tadi kita coba pada saat 5 berapa lagi? 10, terus 12, terus 20, ya. Mana yang lebih tinggi? Di kecepatan 5 kah? 10 kah? 15 kah? 20 kah? Di mana kecepatan yang lebih tinggi? Yang lebih maksimal dia tingginya? Pada kecepatannya lebih maksimal, lebih tinggi pada saat kecepatannya maksimal ya. Pada saat 20 kan lebih tinggi bendanya kan? Ya, Bu. Iya. Jadi air mancur yang tadi yang kita lihat yang sangat indah di awal itu dipengaruhi oleh kecepatan awal. Ya. Berarti ada di mesin pompa yang di situ, yang di bawah, yang di air itu dipengaruhi, dibuatlah, disettinglah dia kecepatan awalnya. Jadi bisa dia tinggi, kadang rendah. Ada yang sampai tinggi kali. Nanti boleh kamu tonton, itu videonya ada, kita kira-kira kayak durasinya 6 menit ya. Jadi nggak Ibu putar semua. Ada dia hampir sampai ke plafonnya ke atas itu, ya. Wow sekali ya, bisa ya seperti itu gerakannya. Boleh kamu nanti tonton. Ibu kan sudah kirimkan itu juga videonya ya di grup WA ya. Oke, anak-anak Ibu? Bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, Ibu kasih tunjuk aja ya sebelum kita tutup dengan doa. Ibu kasih tunjuk aja yang mana yang tinggi sekali itu ya. Boleh kita ulangi sebentar ya. Ibu kasih tunjuk aja sebagai penutup supaya kamu nggak boring, masih lanjut lagi nanti belajar kan? Iya, Bu. Iya. Ibu kasih tunjuk dia kayaknya di menit keberapa ya? Coba bentar ya. Ibu apa dulu? Sebenarnya sih musiknya enak juga sih, cuman tak mungkin semua kita putarkan. Oke, coba ini. Nah, ini. Nah, lihat. Hampir sampai ke plafonnya kan? Lihat nggak? Lihat. Nah, jadi tadi ketika ini ya, airnya sampai ke atas, dia ketinggian maksimumnya, dari bawah dia ke atas, dia mengalami gerak vertikal ke atas. Nah, turun airnya, dia mengalami gerak jatuh bebas ya. Ya. Ini ada yang bervariasi ya tingginya, kamu perhatikan kan, ada yang tengah ini ya. Ya, ini yang sampai ke atas ini. Diperhatikan nggak? Perhatikan, Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, itu dia ya. Oke, orang itu yang tepuk tangan, kita nggak usah ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, anak-anak Ibu. Jadi demikian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Sangat menarik dan juga Ibu senang kalian semuanya bisa berpartisipasi dengan baik. Tadi dikatakan pembelajarannya menyenangkan karena memang baru kali ini kita mencoba aplikasi Quizzes ya. Nanti ke depannya juga akan kita coba supaya bisa lebih bagus lagi, supaya kamu bersemangat walaupun kita masih tetap belajar daring. Nah, iya. Kadang ada kendala ya, kita bertemu secara daring, cuman kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kita dapat bertemu secara tatap muka ya. Karena udah hampir setahun ya, kalian sudah naik ke kelas 11, tetapi nggak pernah ketemu ya. Iya kan? Rindu ya, belajar tatap muka ya. Ya, benar. Iya, rindu banget gitu ya. Iya, udah membosankan, Bu. Membosankan ya, Sensa ya, di rumah ya. Ketemu di layar ya. Iya, Bu. Iya, oke lah.
Kira-kira seperti itu pertemuan kita untuk hari ini ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, minggu depan ya kita akan bertemu kembali. Minggu depan kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Lanjutan dari gerak vertikal ada? Nah, kita akan belajar mengenai gerak parabola ya. Pernah dengar gerak parabola? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Belum. Iya, nanti ya. Minggu depan kita akan bahas mengenai gerak parabola. Jadi persiapkan Kian, dilihat di bukunya, di buku paket yang dibagikan dari perpustakaan, supaya kamu lebih gampang untuk memahami materi untuk minggu depan ya, anak-anak Ibu semuanya ya. Ya, Bu. Oke, baik. Ya, tadi kita sudah membuka dengan doa, maka untuk penutup kita juga akhiri dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Irfan juga mau tadi ya. Ayo Ruth lah. Gak apa-apa ya Irfan ya, Ruth aja ya, ladies first ya. Ya Irfan? Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Kalau ketua kelas kan sifatnya harus mengalah ya ke anggotanya ya. Ya Irfan ya. Ya Pak Ketua? Ya, Bu. Oke, silakan Ruth. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Ruth ya. Ya, Bu. Oke. Baik anak-anak Ibu, terima kasih buat partisipasinya, buat kesempatannya untuk hari ini di pembelajaran fisika kita. Sampai ketemu di minggu depan, Ibu harap kalian semuanya sehat-sehat, jauh dari segala penyakit, terlebih dari penyakit COVID-19 ya. Tetap semangat ya anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, kasih senyumnya dong yang terakhir untuk pembelajaran ini sebelum kalian lanjut. Nanti les 3 belajar apa? Sama siapa? Aedes. Oh, oke. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Mungkin Elcindy atau Waldemar boleh ambil foto sebentar ya. Boleh diambil supaya tetap semangat kawannya, dilihat wajahnya. Karena jarang ketemu, biar makin kenal ya. Oke. Senyumnya. Waldemar bisa? Bisa, Bu, bisa, Bu. Oke. Tapi nggak ada apanya, aba-abanya. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, Bu. Ibu.